Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. pemirsa Dawa Sosial, kembali lagi bersama kita di program Syiar Ramadan bersama saya untuk insya Allah 1 jam ke depan bersama saya. Ya, gimana nih Ramadannya pemirsa Dawa Sosial ya? Semoga tetap istiqomah, terus mempererat ini ya, terus memperkuat semangatnya untuk beribadah puasa ya, jangan dikasih kendor. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ali Wardana. Beliau selaku Mudir Ma'had Al-Azharul Khairah Sulsel. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya untuk syiar Ramadan edisi kali ini ditemani dengan Ustadz Ali Wardana. Insya Allah ya selama 1 jam ke depan juga bersama saya. Jadi untuk pemirsa dakwah sosial yang ingin bertanya, di awal-awal nih saya sudah mengajak pemirsa dakwah sosial yang ingin bertanya untuk menulis pertanyaannya di live chat ya, di live chat YouTube nanti insya Allah akan dibaca dan dijawab oleh Ustadz. Nah, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channel YouTube Dakwah Solusi teman-teman ya. Ini jangan lupa di-share untuk biar orang lain juga menerima manfaat dari channel YouTube Dakwah Solusi ya. Ya, pemirsa Dakwah Solusi, ternyata Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau memiliki keluarga, Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia. Padahal dari yang kita ketahui bahwa di surat Al-Ikhlas itu sudah menjelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana ya kira-kira itu keluarga orang yang menjadi keluarga Allah? Langsung saja ya kita ke Ustadz Ali Wardana. Gimana itu Ustadz? Bagaimana maksudnya menjadi keluarga Allah? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله أهلنا من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun ikhwah dan akhwat sekalian bisa mengakses channel yang baik ini. Segala puji dan sanjungan hanyalah untuk Allah Rabbul Izzah, Rabbus Samawati wal Ard. Allah yang tak pernah lalai, juga tak pernah abai, senantiasa mencurah limpahkan nikmatnya yang begitu luas kepada segenap makhluknya, wabil khusus kepada kita manusia. Dan seutama-utama nikmat yang kita rasakan saat ini, pemirsa sekalian rahimakumullah, adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman Islam itulah kita menjadi mampu
menjadi kuat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, kita menjadi kuat dan sanggup menjalankan ibadah saum Ramadan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya saum Ramadan ataupun puasa pada umumnya, pastilah kita akan merasakan getirnya kelaparan dan kehausan. Namun, karena sebuah keyakinan, sebuah motivasi keimanan, bahwa seluruh dahaga, lapar, dan susah payah itu tidaklah menjadi persoalan bagi kita, karena kita yakin di balik semua ini ada janji Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita gapai. Semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah yang bisa meraih janji Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melengkapi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita pun senantiasa bersalawat kepada khairul khalqillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah yang melalui perantaraan beliaulah indahnya risalah Islam, syahdunya dan manisnya iman dalam Islam mampu kita kecap sampai detik hari ini. Mudah-mudahan kita pun termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Baik, alhamdulillah para pemirsa dakwah Sulsel, juga Saudara Ari sebagai host pada hari ini. Ya, tadi sudah sebagai pembukaan dari host ya, menjadi sebuah tanda tanya. Iya, kok bisa Allah itu punya keluarga? Iya. Keluarga. Kalau kita konfrontasi dengan surah Al-Ikhlas, ya rasa-rasanya tidak mungkinlah Allah itu punya keluarga sebagaimana manusia. Keluarga. Iya. Iya. Alhamdulillah, namun kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat At-Tirmizi, riwayat Muhammad, bahwa ternyata betul, iya, Allah Subhanahu wa taala memang mengakui bahwa Allah memiliki keluarga. Karena kita yakin bahwa apa yang terucap dari lisan Rasulullah SAW itu hakikatnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan Allah punya keluarga, maka hakikatnya itu merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis yang Al-Fakir bacakan di awal tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita yang sebenarnya ini adalah kabar. Ya, kabar gembira kepada kita bahwa ternyata di kalangan kita bangsa manusia ini ada segolongan orang, ada segolongan manusia yang ternyata dikategorikan, yang diakui oleh Allah sebagai keluarga. Siapa mereka? Allah menggambarkan, inna lillahi ahlina minan nas, bahwa ternyata manusia itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya, qalu manhum ya Rasulullah. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Iya. Rasulullah menjawab, qal, iya, bahwa mereka, kata Rasulullah SAW, adalah ahlul Quran. Iya, mereka adalah ahli Quran, ahli Al-Quran. Hum ahlullah. Mereka itu, kata Allah, para ahli Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuhu. Dan juga orang-orang yang secara sungguh-sungguh mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an. Ya, itulah kira-kira. Nah, kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, guru-guru kita, ternyata makna dari ahlullah, keluarga Allah di situ bukanlah berarti makna harfiah sebagaimana seorang manusia misalnya punya istri, punya anak, punya keluarga. Ternyata tidak. Ternyata maksud dari ahlullah di situ adalah menunjukkan
ya kedudukan, positioning seorang hamba, segolongan manusia yang begitu intens berinteraksi dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan orang-orang seperti itulah yang dikatakan sebagai ahlullah. Iya, menunjukkan kedudukan, kemuliaan, maqam yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, spesial kepada mereka para pecinta Al-Qur'an yang bukan sekedar mencintai Al-Qur'an secara verbal semata, tetapi mencintai Al-Qur'an benar-benar merasuk dalam jiwanya dan menjadi pedoman dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, atau kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kembalikan kepada host. Iya. Berarti menjadi ahlul Quran itu bisa menjadi keluarga Allah ya Ustaz ya? Iya. Nah, kita bisa diakui ketika kita menjadi ahlul Quran. Nah, bagaimana kita membangun kedekatan dengan Al-Quran sehingga kita bisa menjadi keluarga Allah, bukan hanya membaca atau menghafalkan, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Kalau saya merujuk dalam sebuah tulisan ya, merujuk kepada penjelasan seorang ulama, Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa memang betul untuk menjadi intisari seperti ini, untuk menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja dengan menjadi ahli Quran. Nah, seperti apa orang-orang yang dikatakan sebagai ahli Quran itu? Ya, tiada lain mereka para ahli Quran adalah orang-orang yang senantiasa membangun kedekatan dengan Al-Quran. Dan kedekatan itu bisa terjalin ya melalui sebuah interaksi yang intens antara kita dengan Al-Quran, antara keluarga dan Al-Quran, antara bangsa atau sebuah negara dengan Al-Quran. Ya, secara personal tentu saja membangun kedekatan itu ya tentu saja yang paling pertama, dan ini menjadi fondasi sebenarnya, ya seorang muslim haruslah benar-benar meyakini hakul yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahwa Al-Quran itu memang benar merupakan kalamullah. Iya, ya, karena iman terhadap Al-Quran ini merupakan bagian dari fondasi rukun iman kita, sehingga mutlak adanya kita beriman. Yang kedua adalah tentu kita saja membangun interaksi dengan Al-Quran ini dengan level keduanya memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, tentu saja interaksi kita dengan Al-Quran itu terbuka peluang lebih lebar untuk lebih intens. Kenapa? Karena secara ghirah, secara semangat keberislaman, secara ghirah dan semangat kedekatan spiritualitas kita kepada Allah Azza wa Jalla secara natural, lazimnya itu amatlah berbeda dengan hari-hari biasa. Atmosfer ketaatan itu, atmosfer kedekatan dengan Al-Quran itu begitu menggema, begitu kita rasakan. Sehingga interaksi yang kedua itu dengan banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Siang dan malam kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena Allah pun menjanjikan lewat lisan Rasulnya bagaimana keutamaan orang yang sering membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW telah menjanjikan kebaikan-kebaikan pada setiap huruf yang dibacakan dalam Al-Quran. Rasulullah menegaskan, man qara'a harfin min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja kata Rasulullah SAW yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka pada setiap hurufnya
akan diberikan atau diganjar satu kebaikan. Iya. Fal hasanatu ya asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu Allah akan ganjar dengan 10 kali kebaikan. Ya Allahu akbar. Apatah lagi itu di hari-hari biasa, di luar Ramadan. Biar apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, maka kita berkeyakinan bahwa setiap amal salih yang kita lakukan, termasuk di dalamnya qiraatul Quran kita, Allah akan ganjar, lipat gandakan pahalanya, yang hanya Allah saja yang tahu berapa kali Allah menggandakan, melipat-lipat gandakan kebaikan dalam membaca Al-Quran. Namun satu yang pasti, kita termotivasi. Bahkan di ujung hadis itu Rasulullah merinci lagi, mendetaili. Kata Rasul, la aqul alif lam mim harf. Iya, Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Iya. Jadi akan tetapi kata Rasulullah, alif itu satu huruf, ya. Alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, ini Masya Allah, ya, suatu janji yang sangat besar, ganjaran pahala, dengan sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan Quran dengan basmalah itu sudah berapa huruf? Alif lam mim. Iya, itu sudah alif lam sudah 3 kali, tiga kebaikan, dan dikali 10 dan dikali lagi dengan janji Allah yang berlipat-lipat dalam Ramadan. Jadi itu yang pertama tadi, keimanan. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang ketiga, sebelum yang berikutnya, kita tentu saja tak sekedar membaca Al-Quran. Meskipun memang kita yakin bahwa membaca Al-Quran, membacanya saja, hatta kita belum mengerti artinya, belum mengerti dan belum paham maksudnya, kandungan-kandungannya, itu saja sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika sekiranya kita mentadabburi Al-Quran, dengan mempelajari kepada para guru-guru kita, para kiai, para ulama, apa kandungan dan makna-makna dari Al-Quran. Yang dengan itu insya Allah kita akan semakin tenang, akan semakin mengalami sebuah ketenangan jiwa ketika kita membaca Al-Quran. Kira itu tambahan pembukaan berikan kepada host. Afwan, hostnya ini speakernya termute. Speakernya host termute. Oke. Aman, Pak. Karena kayaknya sudah jam-jam ini, jam-jam ya sudah hampir lah, jadi agak kurang fokus. Lagi ada fokus. Seperti yang kita dengar tadi bahwa baca satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif lam dan mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam dan mim. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, Masya Allah. Bagaimana berlipat gandanya pahala di bulan Ramadan ini. Nah, itu untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya. Terus bagaimana pengabdian kita, Ustadz, kepada Al-Quran? Bagaimana wujud pengabdian kita sebagai manusia kepada Al-Quran? Iya, baik. Jadi jelas berangkat dari surah Al-Baqarah, ayat 1 dan 2, ayat 2 lah tepatnya, agar kita mengerti bahwa Al-Quran itu sebagaimana yang Al-Fakir katakan tadi, bahwa Al-Quran tidaklah sekedar bacaan. Meskipun benar kita meyakini membaca Al-Quran saja, sekedar membaca saja itu sudah cukup bagi kita mendapatkan limpahan curahan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi memang benar Al-Qur'an adalah satu-satunya bacaan yang kalau kita baca itu pembacanya akan mendapatkan selain manfaat ilmu yang terkandung di dalamnya juga ganjaran pahala. Kalau kita baca buku sejarah mungkin kita mendapatkan manfaatnya saja.
bahwa kita mendapat maklumat tentang peristiwa-peristiwa masa silam, sejarah. Iya, atau kalau kita baca buku-buku fisika misalnya, ya buku tentang astronomi dan seterusnya, kita akan mendapatkan manfaat berupa ilmu. Iya, tentang bagaimana misalnya bulan berputar, matahari, lahirnya ilmu falak, ya kan? Kemudian di sana juga akan ada dibahas tentang penentuan awal akhir Ramadan, itu kan ilmu. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran ketika membacanya tak sekedar ilmu, tapi juga adalah pahala yang melimpah. Nah, kembali kepada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi. Iya, inilah kitab. Ya, Al-Qur'anul Karim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, orang-orang yang yakin. Sehingga pemirsa dakwah sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, stressing point pada ayat ini adalah bahwa posisi Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita melalui malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah posisinya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kembali kepada ikrar syahadat yang kita lakukan, bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka salah satu konsekuensi dari syahadatain yang kita ikrarkan itu sebenarnya adalah meniscayakan kita, mengharuskan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, yang Allah firmankan untuk menjelaskan setiap persoalan yang dihadapi manusia. Jadi sebenarnya menjadikan atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan itu menjadi standar dan barometer ketakwaan kita, keyakinan kita. Jikalau kita merasa diri kita sebagai manusia yang bertakwa, insan yang bertakwa, maka satu indikasinya adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Iya. Jadi ini yang mesti kita pahami, pemirsa dakwah sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mengimani, membacanya, mentadabburi, tentu saja menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga, dan kita sebagai sebuah umat, sebagai sebuah komunitas besar, bangsa dan negara. Saya kira itu. Ya, Masya Allah ya, itu ternyata ada peran dari komunitas, bangsa dan negara, dari individu juga soal Al-Quran. Ya, pemirsa dakwah sosial, saya mau menyapa pemirsa dakwah sosial dulu. Ternyata sudah ada yang dari Pangkep, Ustaz, Masya Allah. Ada dari Maros juga, ada dari Dayak, Sudianggo, Somba Opu, Masya Allah. Selamat datang di channel dakwah sosial ya. Masya Allah. Nah, terkait Al-Quran, Ustaz ya. Di Al-Quran itu selalu ada pedoman. Al-Quran itu pedoman bagi manusia, pedoman hidup ketika mereka menghadapi masalah apapun. Ya, betul. Mereka itu selalu menghadapi masalah apapun. Tapi manusia kadang kala bahasa gaulnya gini, Ustaz, tidak pernah membaca notif dari Al-Quran. Padahal pesan WhatsApp saja itu kan sering dibaca, Ustaz. Sering, begitu ada pesan masuk, langsung dibaca. Sedangkan Al-Quran, sudah berapa notif itu mereka tidak baca. Berarti mereka abai, lalai, mengabaikan Al-Quran. Gimana, Ustaz? Ancaman bagi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, walaupun sudah dinotif nih berkali-kali sama Al-Quran, Ustaz. Iya. Allahu Akbar. Iya, jadi inilah dinamika kehidupan kita manusia ya. Namanya keimanan itu mengalami fluktuasi.
Iya, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi pada kenyataannya Al-Quran itu ya adalah sebuah pedoman yang meskipun demikian sudah kita yakini sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan ya sebelum itu saya ingin menyampaikan satu lagi hadis Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran ini adalah sebagai sebuah pedoman sebenarnya yang kemudian penjelasan Al-Quran itu sebagiannya juga itu dijabarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam Islam itu yang kita kenal, ya sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, yang ketiga ijma' sahabat, ya, yang keempat adalah qiyas syar'i. Ya, ini yang kita pahami. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang memberikan gambaran bahwa yang seharusnya ini menjadi pelecut keyakinan kita semakin kuat kita untuk mempedomani Al-Quran. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini. Iya, kata Rasul, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Iya, atau ya bisa kita katakan 2 warisan. Iya, jadi Rasulullah tidak mewariskan harta benda, tapi yang Rasulullah wariskan adalah iya 2 pusaka ini. Di mana Rasulullah ya tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, garansi ya lan tadillu, bahwa siapa saja yang berpedoman kepada 2 pusaka ini lan tadil, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Iya, lan itu menunjukkan suatu keabadian selama-lamanya. Iya. Sekarang sampai akhirat nanti, ya tidak akan tersesat. Iya. Tapi ini bukan perkara yang ya automatically, tetapi ada sebuah ketentuan, syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Ma tamassaktum bihima. Selama kita juga ya menjadikan 2 pusaka ini sebagai pedoman, kita berpegang terhadapnya. Iya. Maka selama kita berpegang terhadap 2 pusaka Rasulullah ini, maka selama-lamanya kita atau siapa saja di antara manusia, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah. Ya, kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati Nabi, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi uji sebenarnya, menjadi uji keimanan bagi kita. Jika benar-benar kita meyakini tentang kebenaran Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan kita, maka pertanyaannya, benarkah dan sudahkah Al-Quran ini benar-benar kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi, acuan dalam mengatur dan menata kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, atau dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena ingat ya, ini sekali lagi sebuah tuntutan kewajiban. Sehingga di balik itu Allah ya memberikan ancaman. Ini fatal ini. Semoga menjadi koreksi bagi kita agar kita tidak bermain-main dengan Al-Quran. Dalam artian kalau kita sudah yakin benar dengan Al-Quran sebagai sebuah pedoman, maka pedomani Al-Quran. Karena ancaman Allah, ya, bagi siapa saja yang abai terhadap Al-Quran, maka mereka akan Allah ancam dengan kehidupan di dunia yang sulit, ya, dan di akhirat mereka akan diancam dengan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebelum itu, ya, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya wujud abainya manusia dari Al-Quran? Ya, ini bagaimana bentuk wujud pengabaian terhadap Al-Quran? Iya. Salah satu bentuk pengabaian terhadap Al-Quran itu adalah, ya itu tadi, kita membaca Al-Quran, tetapi kita mengabaikan isinya. Kita ya memperlombakan bacaan-bacaan Al-Quran, tapi kita membiarkan ajarannya, kandungannya ditelantarkan sedemikian rupa. Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Iya, tahadduts bin nikmah, bahwa di negeri kita ini, Masya Allah,
begitu banyak penghafal Quran, ya bahkan kita juga sering juara internasional ya dalam dalam event-event internasional lomba Al-Quran, baik tartil ataupun hafalan. Semua ini harus kita support. Kita syukuri kepada Allah atas banyaknya penghafal Quran dari generasi-generasi muda Islam saat ini. Anak-anak kita. Maka kita support, kita dukung. Iya, karena benar bahwa penghafal Quran itu juga merupakan keutamaan yang luar biasa. Iya, kita syukuri. Iya. Tapi ingat, jangan titik sampai di situ. Iya, ini baru koma. Artinya apa? Selain kita termotivasi, generasi kita termotivasi sedemikian rupa untuk berlomba, ya membangun rumah tahfiz, menghafal Quran, itu syukur benar. Ya, tapi sekali lagi jangan titik, itu baru koma. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendorong ya seluruh kalangan, seluruh level, terutama orang-orang tertentu yang punya solahiyah, yang punya kapasitas dan otoritas untuk mengejawantahkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Iya. Jadi seharusnya selain diperlombakan bacaannya, iya, kita juga mendorong untuk iya, menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan diterapkan dalam kehidupan kita, berbangsa maupun bernegara. Nah, apa ancaman Allah bagi orang yang abai tadi? Ya, dalam surat Allah telah menjelaskan ayat 125 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini sekali lagi perlu kita camkan baik-baik. Iya, agar kita mudah-mudahan terhindar dari golongan yang abai atau yang berpaling dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu afwan wa man a'rada an dzikri. Iya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Iya, siapa saja kata Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari peringatanku, ya, berpaling dari Al-Qur'an, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka mereka pasti akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia ini. Tak itu saja. Nanti di akhirat kata Allah, manusia-manusia yang semasa hidup di dunia, mereka abai dengan Al-Quran, berpaling dengan Al-Quran, tidak mau hidupnya diatur dengan Al-Quran, maka mereka itu kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Ini betapa pedihnya ya, betapa sengsaranya. Di dunia ini saja, andai saja sejak awal kita termasuk orang-orang yang melihat, penglihatan kita Masya Allah begitu baiknya. Namun apa jadinya ketika suatu saat Allah mencabut nikmat penglihatan di terhadap diri kita, mata kita menjadi buta, maka alangkah sengsaranya hidup kita, alangkah menderitanya diri kita. Kenapa? Karena nikmat berupa penglihatan Allah akan cabut. Nah, apatah lagi di akhirat nanti. Padahal kita yakin, kita percaya bahwa di akhirat nanti tidak ada lagi sandaran, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, Al-Malik Yaumiddin. Maka betapa pedihnya hati kita saat itu ketika Allah juga berpaling dari kita. Iya. Wallahu a'lam. Sekira itu. Ya, subhanallah. Ternyata kecaman dari Allah itu terhadap orang yang mengabaikan Al-Quran itu luar biasa ya, sangat pedih sampai enggak tidak bisa melihat ya Ustaz ya. Subhanallah. Nah, gini Ustaz, fenomena ini yang ada fenomena yang bagus, yang luar biasa kembali pada Islam saat ini. Itu sungguh menggembirakan Ustaz ya. Khususnya di kalangan milenial dan generasi Z saat ini. Tapi kenapa pula penghinaan terhadap Al-Quran dan agama juga kian kerap terjadi, Ustaz? Gimana, Ustaz?
Iya. Ya, ini juga satu fenomena ya. Eh, atau kalau saya mengatakan bukan fenomena, ini petaka dari petaka. Iya. Jadi penghinaan-penghinaan terhadap Al-Quran, ya bukan saja Al-Quran secara fisik, ya mushafnya dihinakan oleh sebagian orang, iya, tetapi juga kandungan-kandungannya, iya, ajaran-ajarannya, iya. Jadi eh, sesungguhnya mengapa fenomena atau petaka ini terus terjadi? Maka disinilah kita menjadi mengerti bahwa Al-Quran ini sesungguhnya dalam konteks dia sebagai sebuah ajaran, ya, untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita memang butuh penjagaan. Iya, kita yakin bahwa Al-Quran itu, ya, adalah kalamullah, tidak akan pernah tercemar. Al-Quran ini akan bebas dari pencemaran, pemalsuan ataupun pemusnahan oleh manusia. Karena Allah sendiri akan menjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, iya, dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran. Kita yakin ini sebenarnya bahwa Al-Quran tidak akan bisa, iya, untuk dipalsukan, akan bebas dari pemalsuan, dari pemusnahan dan seterusnya. Namun demikian yang kita maksudkan penjagaan adalah bagaimana ketika kandungan-kandungan ajaran Al-Quran ini itu dihinakan. Iya. Maka dalam satu ayat juga ternyata Allah mengabadikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata mengabadikan salah satu pengaduan Rasulullah kepada Allah. Ya, keluhan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sepak terjang di kalangan manusia ini yang mereka mengabaikan Al-Qur'an, mereka tidak menghiraukan Al-Qur'an. Ya, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya sesungguhnya kaumnya ini, ya mereka ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka mengabaikan Al-Qur'an, mereka menyepelekan Al-Qur'an, ya bahkan menghinakan Al-Qur'an. Iya. Yang teranyar ini kan dari seorang non muslim, misalnya seorang kafir, sebutlah namanya pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini kan pelecehan. Iya, yang meminta untuk menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Ya, ini kan pelecehan sebenarnya. Belum lagi yang lainnya di tempat yang lain. Ya, bahkan secara fisikal, ya, mushaf Al-Qur'an itu dibakar. Ya, ini juga bentuk pelecehan sebenarnya. Nah, mengapa ini terus terjadi dan terus berulang? Nah, inilah tidak adanya penjaga. Siapa yang menjaga? Ya, tentu saja kita kaum muslimin. Secara pribadi kita wajib menjaga Al-Quran. Tetapi yang lebih perannya besar, yang lebih urgent dan vital peran dalam konteks penjagaan ini semua adalah penguasa dalam Islam. Iya. Jadi penguasa berkewajiban untuk menjaga agar tidak ada pelecehan, penghinaan, penistaan terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Islam. Nah, sehingga di sini kita butuhkan sebenarnya peran aktif dari pemimpin-pemimpin Islam, penguasa dalam Islam, agar peristiwa-peristiwa semacam ini tidak terulang. Makanya ini nasihat kepada para penguasa sebenarnya. Ya, andai saja dalam channel ini ada keluarga penguasa yang punya otoritas, ya tolong sampaikan kepada penguasa atau orang yang punya otoritas salahiyah dalam hal ini, sampaikan bahwa mereka para penguasa ya punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya dalam konteks penjagaan terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah mengingatkan, man ra'a minkum munkar, siapa yang menyaksikan, yang melihat, mengetahui kemungkaran, falyughayyiru biyadi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Iya, yang dipahami juga sebagai dengan powernya, kekuasaannya. Maka iya, sesungguhnya yang punya segala perangkat, punya elemen dalam rangka mencegah kemungkaran-kemungkaran ini, termasuk pelecehan terhadap Al-Quran, tiada lain
kecuali mereka adalah para penguasa. Mereka memiliki segala perangkat untuk melakukan penjagaan. Iya. Jadi seharusnya ketika ada orang yang melecehkan Al-Quran, ya harusnya dihukum. Iya. Dihukum agar timbul rasa atau efek jera, tidak berulang dan tidak berulang. Iya. Ini kan tidak. Atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan berbicara, free of speech, ya, kebebasan berbicara, ya, maka tidak peduli harus melabrak nilai-nilai dan norma-norma agama. Padahal dalam Islam kita tahu Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat dimuliakan. Lantas bagaimana mungkin ada orang lain menghinakan? Iya, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Maka penguasa dalam hal ini punya peran besar. Fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Jikalau kita secara personal tidak mampu melakukan pencegahan dengan nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik kepada siapa saja, ya, entah yang melakukan pelecehan atau yang bermaksud melakukan pelecehan agar mereka tercegah melakukannya. Wa illam yastati, kalaupun tidak bisa dengan lisan, fa biqalbi, dengan hati, dengan rasa marah dan kebencian, ketidaksenangan terhadap aktivitas itu. Meskipun itu dikatakan Rasulullah sebagai wadzalika adhaful iman. Ya Allah wa'ala. Host, speakernya termute lagi. Ini. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz ya, kalau kita melihat bagaimana Rasul bagaimana Rasul itu sangat meragukan Al-Quran. Ya, ini sudah ada beberapa orang yang bertanya, Ustaz. Pertanyaannya ini yang pertama, Ustaz ya, bagaimana jika ada orang yang terang-terangan menghina Allah, Rasulnya, dan Al-Quran di hadapan kita? Apakah halal darahnya ditumpahkan? Iya. Mengacu pada sebuah riwayat, iya. Jadi kalau dia ada sebuah riwayat seorang sahabat Rasul, ya, yang memiliki istri, di mana istrinya itu sangat gemar, iya, pokoknya menjadi hobinya itu menghina Rasulullah SAW. Iya, karena sahabat ini tidak tahan lagi dengan dengan perbuatan istrinya, maka seketika itu dia menghujamkan kapak terhadap istrinya. Keesokan harinya, iya, kemudian ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Orang Rasulullah mendiamkan dan tidak, ya, menjatuhi hukuman qisas terhadap sahabat ini. Ini sebuah ibrah bagi kita, ya, sebuah ibrah. Ya, hanya saja perlu kita juga berhati-hati, ya, berhati-hati ketika ada aktivitas semacam ini, ya, maka yang utama sebenarnya adalah memang, ya, kita mestinya melakukan pencegahan secara langsung, ya, pencegahan secara langsung kalau kita memang memiliki kapasitas untuk itu, kemampuan, iya, untuk memuliakan Islam, memuliakan Al-Quran, memuliakan Rasulullah, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iya, iya, iya. Hanya saja, iya, dalam konteks hukum syariah, iya, mengacu kepada apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu, iya, begitulah adanya, iya. Hanya saja sekali lagi kita perlu, iya, juga bersikap berhati-hati, iya, terhadap hal-hal yang bersifat provokatif seperti ini, ya, jangan sampai ini menjadi sebuah jebakan bagi orang-orang tertentu, iya. Maka yang terbaik sesungguhnya bagaimana kita bersikap tegas, iya, tetapi juga berhati-hati, iya. Jadi ada baiknya kalau di depan kita terjadi penghinaan semacam ini, maka, iya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah, iya, mencegah secara fisik misalnya, ketika ada orang bermaksud membaca Al-Quran, ya bisa saja kita rampas, ya, kita jauhkan, atau kalau perlu ya kita melakukan tindakan-tindakan fisik yang memang memungkinkan atau diperlukan untuk itu, ya, sehingga kita bisa menyelamatkan kemuliaan mushaf Al-Quran. Ya, wallahu a'lam.
Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa? Iya, iya, langgam Jawa ya. Iya, Iya, Ustadz. baik. Ini juga pernah marak ya. Dalam beberapa waktu yang lalu ada bacaan-bacaan Quran yang dibaca dalam langgam-langgam tertentu. Iya, bukan hanya langgam Jawa sebenarnya, langgam apa saja. Maka perlu kita kritisi bahwa para ahli qiraah, ya ahli qiraah sesungguhnya ya mereka telah memiliki suatu tata aturan, ya konsep dalam adab dalam membaca Al-Quran, termasuk juga dalam hal bacaan, ya dalam langgam-langgam tertentu. Maka sesungguhnya dalam masalah membaca Al-Quran, yang pertama tentu saja yang mesti kita perhatikan, ya tidak mengubah makna-makna Al-Quran. Ya, maka dengan begitu kita harus memperhatikan kaidah-kaidahnya, ya, makharijul huruf, ya, sifatul huruf, dan juga tentang kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Nah, adapun tentang langgamnya tadi, maka saya kira kita, ya, yang Al-Fakir pahami, maka seyogianya kita mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang sudah menjadi langgam yang itu baku, ya, iya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, ya, sehingga ini tidak akan menjadi sebuah perkara baru yang memunculkan masalah. Karena begini, andai saja setiap daerah misalnya dari Sabang sampai Merauke mereka kekeh dengan langgam masing-masing, akan bagaimana jadinya Quran ini? Iya, ketika diimplementasikan dalam konteks budaya lokal misalnya. Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri. Maka saya kira dalam hal membaca Al-Quran kita ya kembali saja kepada bagaimana para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita tentang metode membaca Al-Quran yang baik. Ya, sallallahu a'lam. Saya kira itu. Nah, ini juga ada yang menarik Ustadz. Bagaimana Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu bisa menjawab tantangan zaman modern sekarang, Ustaz? Karena zaman sekarang ini ternyata banyak hal-hal baru yang bermunculan. Iya. Iya, betul. Jadi lebih dari 1400 tahun yang silam atau 14 abad yang silam, ya Al-Quran diturunkan. Bagaimana mungkin dalam era modern ini Al-Quran bisa menjawab tantangan zaman? Iya. Jadi pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Al-Quran kita mengenal, dalam Islam kita mengenal istilah ya khasanah ilmuwan, ada ijtihad, ya. Ya, ijtihad dari para ulama-ulama yang memang punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Iya. Nah, disinilah sebetulnya menjadi kunci yang sangat pokok, saya kira, bagaimana Islam ini selalu bisa menjawab tantangan zaman. Karena ya ada ijtihad dari para ulama. Iya, contoh ketika misalkan Rasulullah SAW, Islam mengharamkan adanya misalnya khamr, ya kan, khamr. Pertanyaannya, apakah khamr di zaman Rasulullah itu ya masih khamr yang sama di zaman sekarang? Nah, tentu kan tidak semuanya. Iya, maka disinilah sesungguhnya bagaimana urgensi hadirnya dan selalu adanya ulama-ulama mujtahid setiap zamannya. Karena para mujtahid inilah yang akan ya melakukan proses penggalian hukum dengan ijtihad mereka terhadap masalah-masalah yang baru. Iya. Contoh tadi khamr di zaman Rasulullah, iya, dengan khamr zaman sekarang kan sudah berbeda. Tapi secara substansi adalah sama. Sehingga tetaplah yang namanya khamr itu, ya apapun bentuk yang wujudnya dari zaman ke zaman itu tetaplah sama, yakni adalah ya haram. Ya, itu yang mesti kita
Jadi Islam, ya, kita yakini bisa menjawab tantangan zaman dan masalah-masalah kekinian. Ya, bukankah Allah telah menegaskan perkara ini? Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Bahwa Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Iya, baik penjelasan itu bersifat rinci dalam Al-Qur'an maupun dijabarkan lewat hadis Rasulullah SAW. Nah, artinya bahwa Islam sampai kapanpun, iya, akan selalu bisa menjawab tantangan-tantangan zaman dan bisa menyelesaikan problem-problem kekinian karena Islam telah meletakkan pondasi-pondasi dasarnya. Ya, tinggal para ulama akan melihat tahqiqul manat, memperhatikan fakta hukum. Ya, kejadian peristiwa yang ada sekarang ini kemudian akan diistinbatlah hukum, digailah hukum, ijtihad. Ya, kira-kira aktivitas ini ya seperti apa. Ya. Jadi itu sekira ya akan selalu bisa terjawab karena ada ijtihad, insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi setiap adanya problem-problem yang baru di zaman sekarang itu membutuhkan ijtihad daripada para ulama ya Ustaz untuk menjawab semua problem-problem. Iya, benar. Nah, inilah peran penting para mujtahid yang kita harapkan. Jadi tidak boleh kalau orang-orang awam ya kita secara serampangan menghakimi misalnya ini dan itu sementara tidak ada keterangan dari ya orang-orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Ya. Jadi mujtahid penting. Jadi banyak ya. Ini ada kontemporer. Ya, jadi banyak peristiwa kontemporer memang yang belum pernah terjadi zaman Rasulullah. Ya, bukan berarti tidak ada hukumnya, tapi ada hukumnya. Nah, di sini para ulama menggali hukum. Ya Allah wa'ala. Masya Allah. Ya Ustaz, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Iya. Tapi bukan menjadi penutup. Ustaz, saya pernah mendengar adanya hadis yang berisi ancaman justru kepada penghafal Al-Quran. Bagaimana penjelasan Ustaz? Iya. Ada sebuah hadis memang. Ini pernah saya mendapatkan penjelasan tentang hadis ini dari salah seorang guru kami, Al-Mukarram Kiai Haji Syamsuddin Ramadan An-Nawawi. Dalam suatu majelis beliau suatu ketika pernah memang mengangkat hadis ini dan menarik sekali. Iya, tentang ancaman bagi penghafal Quran, pembaca Al-Quran. Yang kurang lebih seperti ini, bahwa di neraka jahanam itu ada sebuah lubang. Iya, ada sebuah lubang begitu yang sebelum Jubul Husni, Jubul Husni. Ya, Jubul Husni ini, iya, dalam hadis dikatakan itu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Iya, kalau tidak salah dikatakan 100 kali begitu ya, dalam setiap harinya kepada Allah, agar ya, jadi neraka jahanam itu meminta ampun kepada Allah dalam setiap harinya agar tidak saking takutnya kepada Jubul Husni ini. Jadi sebuah lubang dalam neraka jahanam yang teramat dalam. Iya. Maka guru kami kemudian melanjutkan lagi terangannya bahwa apa itu Jubul Husni adalah sebuah lubang yang diperuntukkan kepada mereka, ya, para pembaca Quran, penghafal Quran yang mereka menghafal membaca, ya, atau dalam keterangan guru kami itu mengatakan, ya, maksudnya adalah para ulama juga yang mereka, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya untuk, ya, remah-remah duniawi, ya, di mana Al-Quran ini, ya, sekadar ditukarkan dengan lezatnya, ya, dunia yang bersifat sementara. Nah, inilah ancaman bagi mereka. Maka ini juga sebagai sebuah nasihat kepada kita semua, berhati-hati. Ya, jangan sampai kita begitu mudahnya ya menjual belikan ayat-ayat Allah, melakukan pembenaran-pembenaran terhadap sebuah kezaliman dengan mengambil ayat Al-Quran, mengambil hadis Rasulullah untuk membenarkan, ya, untuk melegalkan, ya, sebuah tindakan kezaliman baik yang dilakukan oleh orang per orang ataupun dilakukan oleh
iya, suatu pihak yang memiliki otoritas kekuasaan. Nah, jadi benar yang tadi pemirsa pertanyakan itu memang ada hadisnya. Iya. Dan sangat kebetulan sekali Al-Fakir sendiri iya pernah mendapatkan penjelasan hadis ini dalam sebuah majlis ilmu dari salah seorang guru kami Al-Mukarram Ki Haji Syamsuddin Ramadan Al-Nawawi. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustaz. Uh, Ternyata itu adanya hadis tersebutnya. Ya, pemirsa Dakwah Sulsel tidak terasa sudah 1 jam kami bersamai pemirsa Dakwah Sulsel. Saya bersama Ustadz Ali Wardana yang Masya Allah ya, ilmu yang beliau sempat bagikan kepada kita. Ya pemirsa Dakwah Sulsel, di penutup ini saya kembali mengajak pemirsa Dakwah Sulsel untuk ya bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Dan oh ya, setiap syiar edisi Ramadan ini itu bisa dinonton ulang di channel Dakwah Sulsel. Kalau ada yang ketinggalan materinya, kajian dari Ustaz siapa, boleh kembali dikunjungi di YouTube channel Dakwah Sulsel, Dakwah Sulsel ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk pemirsa Dakwah Sulsel yang setia terus menunggu kita di kajian sore kita dari pukul 16.00 sampai 17.00. Kita akan kembali insya Allah besok dengan pemateri yang lain dan materi yang berbeda, yang insya Allah bisa menambah ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari saya Ari dan seluruh kru Dakwah Sulsel yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.